Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Ruth Anabel. Dan aku Dini Sofiana. Dan kita berdua yang bakal jadi host pada podcast perdana kali ini. Gak cuman kita aja, ada beberapa teman-teman lainnya juga yang ikut kerjasama dalam podcast kali ini. Nah, sekarang kita mau bahas hal yang paling menarik nih. Podcast yang bahas tentang dunia perkuliahan dan juga teknologi kekinian. Kita bakal ngobrolin topik yang pastinya seru dan relate banget di kalangan mahasiswa baru, terutama di FIK atau Fakultas Ilmu Komputer. Topiknya itu adalah optimalisasi prompt pada generatif AI untuk laporan praktikum mahasiswa baru. AI makin canggih dan makin juga yang menggunakan AI buat ngebantu tugas kuliah, terutama membuat laporan praktikum. Tapi gimana sih cara nggunainnya dengan tepat dan gak asal-asalan dan sesuai dengan etika akademik? Nah, hari ini kita nggak cuma berdua aja nih. Kita kedatangan narasumber yang spesial banget. Di samping aku, kakak tingkat dari Fasilkom yang udah sering banget bantu adik tingkat ngatur prompt AI buat laporan praktikum. Langsung aja. Halo, Kak. Hai. Boleh dong kenalan dulu ke teman-teman pendengar. Kakak tuh lagi kesibukannya apa? Lagi semester berapa? Atau profilnya apa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan, aku Melania Arwen. Terus sekarang ini semester 3 jurusan informatika berpeminatan network engineer. Untuk kesibukan saat ini sebagai mahasiswa, aku mengikuti kegiatan di luar negeri sebagai kepanitiaan di kampus ataupun di luar kampus. Dan saat ini juga sejak semester 3 aku mengambil asisten praktikum di Fakultas Ilmu Komputer ini. Dan sesuai dengan podcast kalian, itu aku baru saja kemarin itu diumumin lolos pada National Ambassador ChatGPT. Wow, keren banget ya. Gimana sih, Kak, tipsnya biar lolos dalam perlombaan tersebut? Iya, biar kita yang dengar semuanya bisa ngikutin jejak kakak nih. Karena keren banget ya tamu kita kali ini. Keren banget. Kalau aku sih waktu itu nyoba-nyoba aja, kayak Ambassador ChatGPT yang kayak relate ke aku sering pakai ChatGPT, mungkin hampir tiap hari, hampir tiap saat pakai. Terus aku belum pernah nih ikut-ikutan kayak semacam ikutan ambassador ataupun duta-duta segala macam. Jadi kayak aku mau nyoba nih langkah awal, mau nyoba-nyoba aja. Jadi kita hanya mungkin satu niat aja, niat nyoba-nyoba dulu. Terus setelah nyoba, kalian coba selesaiin tugasnya. Kalau merasa kesulitan, aku punya temen namanya ChatGPT. Aku nanya ke dia kayak, ini gimana cara kerjanya, terus kayak susunannya kayak gimana, cara jawabinnya kayak gimana. Dia buatin tuh prompt-promptnya ataupun kayak gimana cara ngomongnya. Bahkan dia ngasih tahu nih gimana ekspresinya, gimana atur waktu ngomongnya. Dia benar-benar detail. Nah, jadi tuh kayak wah, itu sangat membantu aku dalam untuk lolos ke tahap ini. Sampai di tahap terakhir wawancara pun aku bingung gimana cara jawabinnya, aku butuh contoh jawabannya. Dia buatin. Jadi buatin poin-poin pembahasannya apa aja isinya harus kita bicarakan, terus contoh kayak gimana. Jadi kayak aku udah ada gambaran nih. Aku tinggal buatin gimana sesuai dengan gaya bahasa aku. Oke nih Kak Arwen, biar sat-sat ya, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Arwen nih, kan sekarang banyak ya mahasiswa baru yang belum tahu nih bedanya prompt yang bagus sama prompt yang asal-asalan. Dari pengalaman kakak, seberapa penting sih kualitas prompt dalam penggunaan AI buat nulis laporan praktikum? Oke, kalau dari pengalaman aku itu penting banget. Kenapa? Karena kalau misal kamu promptnya salah-salan, jawaban juga akan salah-salan. Itu nggak sesuai dengan apa yang kalian mau kan? Nah, itu jadi kayak ulang lagi, makan banyak waktu, makan tenaga sampai kalian nggak mau lagi lanjutin. Ya kalian putus asa, nggak mau lagi. Jadi kayak tuh kayak nggak banget gitu. Udah malas duluan ya. Iya benar. Nah, kalau misalnya kalian udah buat promptnya sesuai tekanannya sesuai yang kalian inginkan, itu hasil juga sesuai yang kalian inginkan. Hasilnya memuaskan, jadi kalian nggak perlu lagi mengulangnya berkali-kali lagi. Paling tinggal kalian pastikan aja gimana jawabannya, apa sesuai yang kalian mau apa enggak gitu. Nah kalau dari pengalaman kakak nih, selama bantu adik tingkat, apa sih kesalahan yang paling umum yang sering mereka lakukan pada saat pakai AI? Yang sering mereka lakukan itu adalah copy paste. Jadi mereka minta jawabannya dari AI, terus mereka langsung copy paste semuanya tanpa mereka menyaringnya terlebih dahulu, ataupun mungkin mereka membaca terlebih dahulu. Jadi mereka kayak
mungkin ini enggak sesuai dengan apa yang aku butuhkan, oke nggak usah dimasukin. Enggak, mereka langsung copy paste aja, selesai nggak selesai kumpulin. Tanpa tahu isinya ya kak ya. Jadi mereka nggak tahu nih isi laporan itu apa aja. Yang penting kelar aja yang penting gitu. kelar aja. Yang penting nggak ada deadline gitu. Nggak lewat deadline, udah tugas nyaman, udah itu aja. Nah, padahal itu salah banget karena selain kalian dapat feedbacknya, kalian nggak tahu apa yang kalian tulis di laporan juga bisa mungkin salah-salah. Mungkin jawaban AI itu salah. Iya. Entah Oh berarti salahnya. belum tentu benar gitu ya kak? Benar. Kenapa nggak tentu benar? Sebenarnya yang salah itu bukan AI-nya, yang salah itu kaliannya. Yang gimana kalian gunanya itu kayak gimana? Entah mungkin prompt-nya salah Iya. ataupun kalian nggak spesifik. Jadi AI-nya itu bingung cara Betul. jawabinnya kayak gimana. Iya, bener banget. Mau sesuai yang kalian inginkan, tapi kalian nggak ngeberitahu gitu. Bener. Tuh bener sih, relate banget. Ya relate banget sama kita mahasiswa ya. Oke menarik banget nih kak. Kalau begitu boleh dong kakak kasih contoh ke kita gimana cara make prompt AI dengan baik dan benar biar dia bisa ngasilin output yang relevan dan juga rapi, nggak hanya asal-asalan. Oke, kalau aku biasanya tuh selalu kirim dokumen tugasnya kayak gimana, dan dokumen kan dia tertera semuanya apa yang dibutuhkan. Kemudian aku masukin lagi, mungkin entah ke aku minta kayak mungkin dia gaya bahasa yang kayak gimana, entah ke formal ataupun santai. Kemudian cara penulisannya kayak gimana, entah per poin-poin pembahasan ataupun intisarinya saja ataupun per paragraf yang panjang ataupun pendek. Nah setelah itu kalian spesifik lagi, kalian maunya seperti apa, isi pembahasannya seperti apa, materinya tentang apa. Nah jadi semakin spesifik yang kalian kasih tahu ke AI-nya, semakin spesifik juga jawabannya, jadi semakin memuaskan juga jawabannya. Jadi tentunya kita udah oh ini cocok nih gitu. Jadi kayak terus-terusan lah ya buat bikin prompt yang bagus gitu biar Benar. hasilnya oke. Nah, kita kan udah bahas secara teknis nih. Sekarang kita bahas dari sisi etikanya. Gimana sih menurut kakak soal penggunaan AI buat bantu nulis laporan praktikum? Ada nggak sih batasannya? Kalau batasan ada. Ya. Untuk batasannya itu lebih ke gimana caranya si AI ini jawabin atau bantu kalian kerjain tugas, itu ada batasannya. Tapi untuk pembatasan pengguna itu nggak ada batasan. Nah, pembatasan untuk menerima jawaban itu adalah ketika si AI udah memberikan jawaban, kalian jangan copy paste semuanya. Jadi kalian harus nyaringnya dulu atau minta si AI-nya itu memberikan poin bahasannya aja. Oke. Nah, aku biasa itu kalau buat laprak aku suka bingung nih. Lapraknya tuh kayak gimana bentuknya, terus poin pembahasannya tuh bahas apa, judulnya apa, terus tinggal poin pembahasannya tuh kayak gimana bentuknya. Oke. Itu aku bingung. Jadi aku nanya ke AI, jadi kayak colong buatin poin pembahasannya itu apa aja. Oke. Nah setelah itu kalau misalnya aku udah paham, tinggal aku buatin bahasanya sendiri menurut aku. Nah setelah itu kalau misalnya aku nggak paham lagi, aku nanya ini pembahasannya kayak gimana, contohnya kayak gimana. Kalau udah paham contoh kayak gimana, udah tahu nih, buat lagi sesuai dengan bahasa kita. Jadi batasan penggunaan nggak ada, tapi batasan menerima jawabannya. Oke, yang penting tuh kita jangan asal copy paste ya. Mm-mm. Itu tuh belum tentu benar. Iya jadi kita cuma ngambil referensi aja jawaban-jawaban bener. dari AI. Ya. Oke, terakhir nih ya Kak Arwen ya, buat teman-teman mahasiswa baru yang baru mau mulai belajar generatif AI, terutama dari Fakultas Ilmu Komputer, apa tips atau langkah awal yang Kakak rekomendasikan buat kita, terutama mahasiswa baru? Nah, kalau tips dari aku nih, setelah kalian terima jawaban dari AI, kalian jangan langsung copy paste atau berasumsi itu semuanya benar. Nggak semua jawaban AI itu benar atau sesuai yang kalian mau, sesuai yang kalian butuhkan. Jadi, setelah diberikan jawaban, kalian baca lagi apakah sesuai ataupun tidak. Kalau misalnya tidak, kalian minta lagi spesifik yang kalian inginkan. Mungkin jawabannya melenceng dari yang kalian inginkan, jadi kalian kembali lagi ke poin awal, kalian minta sesuai yang kalian inginkan, spesifik, benar-benar spesifik. Kemudian setelah itu, kalau biasanya kan tuh jawabannya kita nggak tahu nih diambil dari referensi mana. Nah biasanya itu kalau misalnya kita buat laporan ataupun proposal ataupun apapun itu, biasanya minta nih referensi itu dari mana aja, entah ke jurnal ataupun dari web apa, kita tuh diminta sama dosen. Nah jadi kita minta dia tuh ambil jawaban tuh referensi mana, mungkin bisa berikan link webnya ataupun mungkin Google dokumennya gitu. Jadi kita bisa tahu nih referensinya dari yang terpercaya, bukan semata argumen si AI-nya gitu. Oke, jadi jangan takut mencoba juga kali ya. Iya benar. Oke, ternyata kita udah di ujung acara aja nih teman-teman. By the way, makasih banyak buat Kak Arwen buat penjelasan tuh lengkap banget dan seru banget. Pastinya ngebantu teman-teman mahasiswa baru buat lebih paham cara pakai AI dengan bijak
dan efektif. Nah, buat kalian yang pertama kali memakai generatif AI, semoga dari podcast kita pada hari ini dapat membantu kalian membuat tugas dengan menggunakan AI, gak bingung lagi dan jadi lebih pede. Kalian kalau suka episode kali ini, jangan lupa di-subscribe dan share ke teman kamu, dan komen di bawah topik apa lagi yang mau kita bahas selanjutnya. Oke, aku Ruth Annabel. Dan aku Dini Sofiana. Kami pamit undur diri. See you on the next video, bye-bye. Bye.